Ingin paham hukum tanpa ribet? Emang bisa? Bisa dong. Yuk bahas hukum bareng si Jo. Sebelum seseorang membuat perjanjian, memiliki harta, bahkan menjadi warga negara, semuanya dimulai dari satu hubungan hukum yang paling dasar, keluarga. Dan di dalamnya ada pengaturan tentang perkawinan, anak, perwalian, dan hal-hal yang tampak pribadi, tapi punya akibat hukum yang sangat luas. Dan dalam video ini kita akan bahas dulu konsep dasarnya, apa itu hukum keluarga, bagaimana posisi hukum keluarga dalam sistem hukum di Indonesia, sumber hukumnya, dan mengapa memahami hukum keluarga itu penting bagi kamu, bagi setiap mahasiswa hukum, dan calon praktisi? Apa itu hukum keluarga? Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familierecht dalam bahasa Belanda atau law of family dalam bahasa Inggris. Dalam istilah hukum keluarga juga didefinisikan oleh beberapa ahli, di antaranya ada Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Sedangkan R. Subekti mendefinisikan hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Adapun Ali Afandi mendefinisikan hukum keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan karena perkawinan. Dengan demikian, hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur bagaimana hubungan antar individu terbentuk, diakui, dan dilindungi oleh negara. Lalu bagaimana kedudukan hukum keluarga dalam sistem hukum di Indonesia? Karena asal-usul terbentuknya suatu keluarga adanya perkawinan, di mana perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, maka kedudukan hukum keluarga termasuk dalam ranah hukum privat. Nah, menurut Van Apeldoorn, peraturan hukum berdasarkan kepentingannya itu dibagi menjadi dua jenis, ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, hukum publik dan hukum privat itu sendiri merupakan hukum yang punya ciri khas tersendiri, di mana hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya, sedangkan hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Nah, sebagai seorang calon sarjana hukum, penting loh memahami perbedaan yang mendasar antara hukum publik dan hukum privat. Kenapa demikian? Karena dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat menentukan sifat hubungan hukum, pihak yang terlibat, dan prosedur penyelesaian sengketa dan jenis penyelesaian atau pengadilan yang berwenang. Jadi, karena perkawinan tadi melahirkan keluarga, maka perkawinan masuk ke dalam ataupun hukum keluarga ini masuk ke dalam ranah hukum privat ya, karena mengatur hubungan antara individu atau perorangan dalam lingkup keluarga. Nah, hukum publik dan hukum privat itu sendiri bisa dibedakan dari subjek atau pihaknya. Subjek hukum privat itu sendiri adalah individu dan individu atau mengatur hubungan antar individu yang bersifat mengatur. Contoh seperti hukum keluarga, perjanjian, waris, dan sebagainya. Sementara hukum publik, ini subjek atau pihaknya adalah pemerintah dan individu mengatur hubungan antar negara dan warga. Contohnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara yang memiliki sifat memaksa. Lalu apa aja sih sumber hukum keluarga? Pada dasarnya, sumber hukum keluarga dibedakan menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis diantaranya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, bersifat unifikasi terbatas, yang artinya undang-undang ini mengakui keabsahan perkawinan jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu ada PP Nomor 9 Tahun 75 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Dan ada juga PP Nomor 10 Tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Jadi, dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah ada peraturan pelaksanaannya. Dan bagi kamu yang pegawai negeri sipil atau sekarang adalah ASN, maka PP-nya merujuk kepada PP Nomor 10 Tahun 83, Junto PP Nomor 45 Tahun 90. Lalu sumber hukum keluarga ada apa lagi sih? Selain daripada yang tadi disebutkan, berlaku juga KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, di mana ini berlaku bagi non-muslim dan masih digunakan sampai sekarang untuk perihal waris dan perkawinan sipil.
Selain itu juga ada kompilasi hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Inpres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam sendiri ini merupakan sumber hukum keluarga yang dikhususkan bagi umat Islam di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Dan selain daripada hukum tertulis yang tadi disebutkan, ada juga hukum tidak tertulis, yakni seperti hukum adat, di mana segala bentuk hukum adat, kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat itu masih diakui loh sebagai sumber hukum keluarga sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Banyaknya sumber hukum keluarga di Indonesia menandakan negara ini menganut konsep pluralisme hukum dalam bidang hukum keluarga. Artinya apa sih? Yang artinya sistem hukum majemuk atau legal pluralism menandakan dalam suatu wilayah negara berlaku lebih dari satu sistem hukum secara simultan. Dalam konteks Indonesia, tidak ada satu hukum keluarga tunggal yang berlaku untuk semua warga negara. Artinya, suatu hubungan hukum bisa tunduk pada beberapa sistem secara sekaligus, tergantung status keagamaan dan peristiwa hukumnya. Nah, belum adanya kodifikasi hukum tunggal dalam hukum keluarga yang komprehensif, di sini menandakan negara tidak meniadakan perbedaan, melainkan mengakomodasinya. Lalu, pernah dengar nggak kalau misalnya di Indonesia bisa punya banyak istri lebih dari satu, alias poligami? Emang iya diakui oleh negara? Praktik poligami diperbolehkan di Indonesia menurut hukum yang berlaku, tetapi dengan syarat dan prosedur yang sangat ketat. Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami loh. Asas monogami itu sendiri mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, karena di Indonesia memberikan pengecualian dari asas monogami, yaitu untuk asas poligami terbatas, di mana asas ini mengandung makna seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapatkan izin dari istrinya dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ketat. Nah, selain dua asas yang viral, tentu ya kamu sudah tahu dua asas poligami dan monogami itu, ada lagi loh di dalam hukum keluarga asas penting lainnya yang harus kamu ketahui, yaitu asas proporsional, asas di mana hak dan kedudukan istri ini adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Ada juga asas konsensual, asas yang mengandung makna bahwa perkawinan itu dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu, ada asas persatuan bulat yang menyatakan antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. Makanya nih, kalau misalnya ada perceraian ataupun ada perjanjian pisah harta, sebetulnya asasnya itu tidak demikian. Karena asasnya ketika suami istri menikah, maka harta benda yang dimilikinya itu menjadi satu kesatuan dalam asas persatuan bulat. Terus kamu pernah dengar nggak kalau perkawinan beda agama itu tidak diakui oleh negara? Perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diakui secara sah oleh hukum negara di Indonesia karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang mensyaratkan asas perkawinan agama dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta asas perkawinan sipil. Nah, asas perkawinan sipil sendiri mengandung makna bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pencatat ataupun oleh pegawai pencatatan sipil. Nah, perkawinan secara agama belum berakibatnya sah suatu perkawinan loh. Jadi, konsekuensinya jika menikah beda agama atau menikah tidak tercatat alias nikah agama atau siri, pasangan tersebut tidak mendapatkan akta nikah resmi sehingga dapat menimbulkan masalah dalam administrasi kependudukan, hak waris, hingga status anak. Nah, asas-asas ini menjadi panduan hakim dan pembentuk undang-undang dalam setiap putusan atau perubahan dalam hukum keluarga. Kalau dengar kata hukum keluarga, banyak nggak sih yang langsung ingat perceraian? Padahal hukum keluarga itu fondasi utama dari hukum perdata loh, yang mengatur hubungan paling dekat antar manusia, yaitu keluarga. Nah, dalam aturan hukum keluarga sendiri memiliki dan menimbulkan banyak hal yang saling berkaitan. Perkawinan itu memunculkan akibat hukum yang bisa berlanjut sampai waris, sehingga ruang lingkup yang diatur dalam hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, perwalian dan pengampuan, status dan pengakuan anak, hingga waris. Kalau kita bahas soal hukum keluarga, pasti banyak nggak sih yang langsung kepikiran dengan kasus perceraian yang akhir-akhir ini sering muncul di media?
Tapi sebenarnya bagaimana sih hukum mengatur soal perceraian itu sendiri? Hukum keluarga di Indonesia tidak hanya bicara tentang bagaimana perkawinan dilangsungkan loh, tapi juga bagaimana dan kapan sebuah perkawinan bisa berakhir. Mari kita bahas lebih dalam tentang dasar hukum dan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan atau sebab yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian atau untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan ada setidaknya 6 sebab atau 6 alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Yang pertama, salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemandat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. Nah, yang kedua, kalau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Lalu, alasan yang ketiga, salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung. Dan alasan yang keempat, salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, seperti misalnya KDRT ya, yang juga sering kita lihat beritanya. Kemudian yang kelima, salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan yang keenam, antara suami dan istri ini terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka. Lalu bagaimana kompilasi hukum Islam memandang alasan atau sebab untuk dilakukannya perceraian? Dalam kompilasi hukum Islam, terdapat 8 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian. 6 diantaranya sama halnya dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan. Dan 2 alasan lainnya yaitu suami melanggar taklid talak dan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, dalam hukum keluarga di Indonesia menganut prinsip perceraian berdasarkan kesalahan loh atau fault-based divorce. Pembuktian memegang peran sentral. Pihak yang mengajukan gugatan atau pihak yang menggugat wajib membuktikan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat kesalahan dari pihak tergugat. Nah, jenis kesalahan yang harus dibuktikan adalah yang seperti halnya 6 alasan yang disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan salah satu dari 8 alasan yang disebutkan dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Lalu selanjutnya, jika kita mau mengajukan perceraian, bagaimana sih prosedur dan peran pengadilan? Langkah-langkah apa saja yang harus diambil? Yang pertama, memang ajukan gugatan. Jika agama Islam, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah domisili tergugat. Nah, jika non-Muslim, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah domisili tergugat. Kemudian, siapkan berkas seperti KTP atau surat gugatan berisi alasan perceraian dan sebagainya. Semua dokumennya harus lengkap untuk mendapatkan nomor register perkara. Lalu, jika dirasa perlu, cari nasihat hukum, konsultasi dengan pengacara atau bantuan hukum. Nah, selanjutnya akan ada proses mediasi sebelum sidang. Jika mediasi berhasil, maka gugatan dibatalkan, tidak ada persidangan. Tapi jika mediasi gagal, maka lanjut ke persidangan. Nah, di dalam persidangan sendiri itu akan ada pemeriksaan bukti dan saksi agar hakim yakin dalam membuat keputusan. Selanjutnya, jika alasan perceraian dapat dibuktikan sehingga putusan dikabulkan, maka pengadilan akan memutus dan menerbitkan akte cerai. Nah, jadi apa yang dapat kita pahami dari penjelasan tentang hukum keluarga? Yang pertama, hukum keluarga ini bukan cuma soal cerai atau soal perkawinan. Ini adalah tentang struktur sosial yang diatur hukum supaya keadilan bisa hadir bahkan dalam hubungan yang paling pribadi. Kemudian, kenapa sih aturan perkawinan di Indonesia bisa beda-beda, tapi tetap sah secara hukum? Karena sistem hukum keluarga kita ini menganut sistem pluralisme atau majemuk. Dan hukum keluarga kita ini terpengaruh oleh hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Proses mediasi dalam perceraian itu bukan sekedar formalitas loh. Idealnya itu kesempatan terakhir untuk menjaga keutuhan
daripada keluarga. Sehingga hukum keluarga di Indonesia akan kepada pendekatan restoratif justice dalam hukum keluarga. Kehadiran pengadilan bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan hak masing-masing pihak terlindungi. Sekian, semoga bermanfaat.